bagian ini, kita akan mempelajari tentang pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk membujuk, mengajak, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu atau berpikir dengan cara tertentu. Melalui teks persuasi, penulis berusaha meyakinkan pembaca dengan menggunakan kata-kata yang menarik, logis, dan mudah dipahami. Dengan begitu, pembaca dapat tertarik dan terdorong untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Teks persuasi sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam iklan, pidato, kampanye, ataupun ajakan untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama teks persuasi adalah membujuk, mengajak, dan mempengaruhi pembaca agar melakukan atau mempercayai sesuatu. Setelah memahami pengertian teks persuasi, sekarang kita akan membahas jenis-jenis teks persuasi. Secara umum, teks persuasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada tujuan dan bidang yang dibahas. Jenis yang pertama adalah teks persuasi politik. Teks persuasi politik merupakan teks yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca maupun masyarakat terkait isu, kebijakan, atau pandangan politik tertentu. Teks ini biasanya dapat ditemukan dalam kampanye, pidato politik, atau artikel yang membahas tentang politik. Jenis yang kedua adalah teks persuasi pendidikan. Teks ini berisi ajakan atau himbauan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Misalnya ajakan untuk rajin belajar, menjaga lingkungan sekolah, atau meningkatkan semangat membaca. Jenis yang ketiga adalah teks persuasi iklan. Teks persuasi iklan bertujuan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa agar menarik perhatian masyarakat sehingga mereka tertarik untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Jenis yang keempat adalah teks persuasi propaganda. Teks ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau masyarakat agar memiliki pandangan atau sikap tertentu terhadap suatu hal. Biasanya teks ini digunakan untuk menyebarkan ide, gagasan, atau keyakinan tertentu kepada masyarakat. Dengan memahami jenis-jenis teks persuasi ini, kita dapat lebih mudah mengenali tujuan dari sebuah teks yang kita baca. Setelah mengetahui jenis-jenis teks persuasi, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks persuasi. Teks persuasi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis teks lainnya. Ciri yang pertama adalah mengandung ajakan atau bujukan. Dalam teks persuasi biasanya terdapat kata-kata ajakan seperti ayo, mari, sebaiknya, atau hendaknya yang bertujuan untuk mendorong pembaca melakukan sesuatu. Ciri yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang bersifat meyakinkan. Penulis berusaha mempengaruhi pembaca dengan kalimat yang logis dan menarik. Ciri yang ketiga adalah menyertakan fakta atau alasan yang kuat. Fakta atau data digunakan agar pembaca semakin percaya terhadap pesan yang disampaikan. Ciri yang keempat adalah bertujuan mempengaruhi pembaca. Tujuan utama dari teks persuasi adalah agar pembaca mengikuti atau mempercayai gagasan yang disampaikan oleh penulis. Agar lebih memahami teks persuasi, mari kita lihat contoh sederhana teks persuasi. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang bersih akan membuat proses belajar menjadi lebih nyaman dan sehat. Oleh karena itu, mari kita biasakan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Dengan lingkungan yang bersih, kita dapat belajar dengan lebih fokus dan semangat. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat adanya ajakan kepada pembaca untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Negosiasi juga memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah negosiasi formal. Negosiasi formal biasanya dilakukan dalam situasi resmi, seperti dalam dunia bisnis, pertemuan organisasi, atau kerjasama antar lembaga. Jenis yang kedua adalah negosiasi informal. Negosiasi ini dilakukan dalam situasi yang lebih santai, misalnya ketika menawar harga barang di pasar atau berdiskusi dengan teman. Jenis yang ketiga adalah negosiasi berdasarkan pihak yang terlibat, yaitu negosiasi antara dua pihak atau lebih yang saling berusaha mencapai kesepakatan. Negosiasi memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya sebagai berikut. Pertama, melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Kedua, adanya proses tawar-menawar atau diskusi untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, bertujuan mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Keempat, menggunakan bahasa yang santun dan komunikatif agar proses negosiasi berjalan dengan baik. Agar negosiasi berjalan dengan baik, ada beberapa tips yang dapat dilakukan. Pertama, bersikap sopan dan menghargai lawan bicara. Kedua,
menyampaikan pendapat dengan jelas dan logis. Ketiga, mendengarkan pendapat pihak lain dengan baik. Keempat, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dengan menerapkan tips tersebut, proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang baik. Kira-kira Rea mau beli buah apa ya? Akhirnya, setelah Rea pilih-pilih, Rea memutuskan buat beli buah alpukat. Di sini, Rea dibantu sama omnya untuk memilih mana buah yang bagus. Uangnya 46, totalnya 46. Kira-kira setelah Rea nego jadi berapa ya? Rp40.000 aja. Wah, omnya baik banget. Alpukat dari harga Rp46.000 jadi Rp40.000. Nah, teman-teman, itu tadi adalah video negosiasi tugas bahasa Indonesia. Yeay, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Demikianlah pembahasan kita tentang teks persuasi dan negosiasi. Dari materi yang telah dipelajari, kita dapat memahami bahwa teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk membujuk, mengajak, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu atau memiliki pandangan tertentu. Kita juga telah mempelajari jenis-jenis teks persuasi, ciri-cirinya, serta melihat contoh teks persuasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga mempelajari tentang negosiasi, yaitu proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Teks persuasi dan negosiasi memiliki hubungan yang erat karena keduanya sama-sama bertujuan mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik dan meyakinkan. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik untuk meyakinkan, mengajak, dan mencapai kesepakatan dengan orang lain. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.